Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah B dengan NIM 226500020. Di video kali ini saya akan memaparkan salah satu tugas manajemen proyek mengenai materi 2, yaitu manajemen proyek teknologi informasi. Tujuannya untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam perkiraan biaya waktu dan penyelesaian suatu proyek. Ada 3 aktivitas utama pada fase definisi tadi. Yang pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek teknologi informasi. Kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang memungkinkan terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Ketiga, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dokumen kebutuhan. Dokumen kebutuhan adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang dikembangkan. Dokumen kebutuhan ada beberapa langkah. Yang pertama, pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, dan lingkup proyek. Kedua, deskripsi umum, menjelaskan perspektif produk, fungsi utama produk, karakteristik pengguna, serta batasan-batasan proyek. Ketiga, deskripsi umum, mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem atau aplikasi. Keempat, glosarium, kamus istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. Kelima, lampiran, bisa berupa diagram, markup, atau informasi tambahan lainnya yang relevan dengan dokumen kebutuhan. Dokumen kebutuhan menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen kebutuhan digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Langkah-langkah dalam pembuatan dokumen proyek. Yang pertama, pemahaman proyek. Kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Ketiga, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Keempat, analisa pasar. Kelima, studi kelayakan. Keenam, identifikasi kebutuhan awal. Ketujuh, penyusunan kerangka kerja RD atau dokumen kebutuhan. Kedelapan, evaluasi teknologi yang diperlukan. Kesembilan, pembuatan prototipe awal. Kesepuluh atau terakhir, penyusunan jadwal dan rencana kerja. Contoh pembuatan sistem informasi perpustakaan universitas. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan dokumen kebutuhan untuk proyek ini. Pertama itu, pemahaman proyek. Memahami tujuan dari sistem informasi perpustakaan. Kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Dalam kasus ini, pemangku kepentingan bisa berupa bisa berupa pustakawan, mahasiswa, dosen, staf IT, dan pengelola perpustakaan. Ketiga, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Melakukan pertemuan dengan pustakawan untuk mengetahui proses kerja saat ini dan fitur apa saja yang diinginkan dalam sistem baru. Keempat, analisis pasar. Meskipun ini bukan produk komersial, membandingkan dengan sistem informasi perpustakaan universitas lain dapat memberikan fitur apa saja yang bisa ditambahkan. Kelima, identifikasi kebutuhan awal. Daftar fitur seperti peminjaman buku, pengembalian buku, pemesanan ruang baca, notifikasi batas waktu, pengembalian, dan lain-lain. Keenam, penyusunan kerangka kerja dokumen kebutuhan. Online dari fitur-fitur yang akan dimasukkan
outline dari fitur-fitur yang akan dimasukkan, struktur database yang diperlukan, dan teknologi yang akan digunakan. Ketujuh, pembuatan prototipe awal. Pembuatan tampilan awal dari antarmuka sistem untuk mendapatkan feedback dari pemangku kepentingan. Dan terakhir, penyusunan jadwal dan rencana kerja, menentukan jadwal pengembangan, pengujian, pelatihan pengguna, dan peluncuran sistem. Keputusan pelaksanaan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Lalu untuk membantu pembuatan keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.